A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini kita seperti biasa temu malam gitu ya di dialog positif di kajian Al-Qur'an, kita sama-sama belajar, membuka pikiran kita, membuka hati kita yang mudah-mudahan eh, apapun yang kita dapat dari pembelajaran ini meningkatkan kesadaran, dan yang paling penting mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi. Nah, alhamdulillah Ibu dan Bapak kemarin Kang Iip udah, terus Mas Sony Wicaksono juga udah, dan insya Allah beberapa hari ke depan semuanya udah dapat jadwal ya. Insya Allah malam minggu ini kita full gitu. Jadi nanti saya akan menghadirkan psikolog, nanti kita akan ketemu sama Ade Rai juga, jadi supaya spiritual kita dapat, knowledge religionnya juga dapat, tapi juga kesehatannya juga dapat. Oke, malam hari ini kita akan mendengarkan guru kita gitu. Jadi Ibu dan Bapak, Kang Ipai ini orang pertama yang menjerumuskan saya belajar Quran gitulah kira-kira. Jadi pertama kali belajar Quran saya sama Kang Ipai gitu, yang alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari pelajaran yang disampaikan oleh Kang Ipa, yang insya Allah malam hari ini kita akan berbicara tentang kepastian manusia begitu. Rundown-nya seperti biasa, pemaparan sekitar 45 menit 1 jam begitu. Habis gitu nanti ada tanya jawab, dan sesi yang paling penting adalah sesi terakhir foto-foto. Itu yang paling penting. Kita nanti terakhir seperti biasa foto-foto, jadi siapin senyum yang terbaik dari sekarang. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, kita sambut Kang Ipai. Boleh tepuk tangan semuanya, Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Mangga, Kang Ipai, silakan. Baik, Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah, mari luruskan niat, sempurnakan ikhtiar kita untuk kita bersama hari-hari ini belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Segala puja dan puji hanya kepada yang hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka kita bersama-sama belajar, dalam rangka kita bersama-sama thalabul ilmi, dan bermohon pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam kita sampaikan, kita curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabiin dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya mendoakan siapapun Allah berikan kesehatan tidak hanya lahir, tapi juga kesehatan lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini temanya yaitu kepastian hidup manusia. Ya, saya teringat sekali waktu saya masih kecil, saya punya cita-cita untuk menjadi seorang insinyur. Tapi ternyata seorang insinyur itu tidak tercapai. Ya, karena memang yang namanya cita-cita waktu kecil itu belum ada kepastian, belum pasti. Namun di sini nanti kita perhatikan di dalam ayat-ayat Allah ada kepastian-kepastian hidup manusia yang terkadang manusia sendiri tidak mengerti apa kepastian-kepastian ini. Artinya kita sama-sama belajar bahwa sesungguhnya kepastian yang diberikan oleh Allah ini adalah sebagai kita manusia itu dengan konsekuensi kita lahir di muka bumi, maka sebelum lahir pun kita sudah membuat sebuah konsekuensi kita. Ya, sudah membuat satu perjanjian kita dengan Allah bahwa kita hanya menuhankan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Bahkan
persaksian itu sudah ada. Ada yang menyebutkan alam malakut, ada yang menyebutkan alam ruh. Ya, tapi intinya adalah bagaimana kita sesungguhnya sudah melakukan persaksian dan sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Kang Abu punya ayat ininya, Kang? Mangga, Kang, siap. Siap ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan ayat ini, ya, bagaimana kita sesungguhnya semua sudah bersahadat, ya, ashadahum katanya. Coba kita buka surat 7 ayat 172 dulu, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya bersama. Tahan dulu, Oke, Kang. oke. Selama ini tidak sedikit manusia tidak ingat dengan kejadian ini. Makanya kalau kita lihat penterjemah ini tambahan sebetulnya. Dan ingatlah. Karena manusia pada prinsipnya tidak ingat bahwa sesungguhnya mereka sudah ada kesaksian. Kalau dalam bahasa Arabnya wa'ashadahum. Wa'ashadahum itu artinya adalah persaksian. Kenapa kita tidak menyadari? Karena yang mengambil kesaksian terhadap kita itu adalah jiwa kita. Dan ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Yuk kita ulang lagi, Kang. Silahkan. Oke. Dan ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Jiwa mereka di sini siapa artinya? Itulah diri-diri kita. Jadi sesungguhnya kita sudah pernah melakukan yang disebut dengan persaksian. Ya, makanya kalau kita tidak pernah mempelajari isi kandungan Al-Qur'an, kita tidak pernah ingat dan kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah melakukan persaksian. Makanya ketika kita lahir, sehari ini yang terkenal dengan yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam itu syahadat, tiada Tuhan selain Allah. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kita dulu pernah melakukan persaksian dengan Tuhan dan jangan melanggar persaksian ini. Bahkan di dalamnya ada janji kita kepada Allah. Mangga, dilanjutkan. Oke. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kita sendiri yang menjadi saksi. Bahwa sesungguhnya sudah ada pertemuan kita dengan Allah, persaksian kita dengan Allah hanya baru berupa jiwa. Oke, kita nggak masuk bahasanya di situ, tapi nanti kita lihat. Lanjut. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya akan kita perhatikan ternyata manusia ya banyak yang lengah tentang keesaan Tuhan. Apa yang menjadikan manusia lengah? Nanti kita akan bahas. Namun intinya bahwa kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah ada satu perjanjian persaksian dengan Allah. Nah, luar biasanya maha baiknya Allah, kasih sayangnya Allah ketika kita sudah melakukan sebuah perjanjian komitmen dengan Allah. Nah, makanya ketika kita lahir dari seorang ibu, Allah memberikan ya kepada manusia yang disebut dengan rejeki. Namun kalau kita mendengar kata rejeki, kita jangan berpikir selalu uang. Karena di mana-mana saya ketika menyampaikan materi tentang rejeki, itu tidak sedikit orang berpikir bahwa rejeki itu adalah uang. Ya, tapi ada satu rejeki yang jarang disyukuri oleh umat manusia sendiri. Apa itu? Mari kita perhatikan. Surat 16 ayat 78. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Tahan. Oke. Waktu kita lahir dari perut seorang ibu, keluar dari perut seorang ibu, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita nggak tahu tuh yang namanya Al-Quran. Kita nggak tahu namanya Allah. Nah, hari ini pertanyaannya adalah, ya, ada nggak orang yang usianya 50 tahun, tapi tidak mengetahui tentang ilmu Allah? Nah, ketika tidak tahu tentang ilmu Allah, seperti siapa? Itulah yang disebut dengan bayi. Jadi Allah tidak melihat dari usia lahir kita.
Tapi Allah melihat dari usia jiwa kita. Kalau dikasih contoh Imam Syafi'i, itu usia 7 tahun, itu sudah sebagai penghafal Al-Quran. Artinya apa? Jangan-jangan usia jiwanya sudah melebihi usia lahirnya. Jangan-jangan usia jiwanya itu bisa mencapai 40, jiwa spiritualnya bisa mencapai 50. Nah, hari ini termasuk bisa jadi saya, usia saya hari ini kepala 4, kemudian saya tidak mengetahui apapun tentang petunjuk Allah, maka disitulah kita sebut bayi. Ya, jadi kalau kita nggak tahu apa-apa, ya bayi kita itu, Bu. Ya, lanjutkan, Kang. Oke, tapi jangan ngomong-ngomong usia, Kang, nggak enak. Iya, siap. Oke. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Pak, Bu, selama ini manusia tidak menyadari bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah yang harus dimanfaatkan. Makanya Allah sampaikan, ketika tadi sudah diberikan PPH, saya singkatnya, agar kamu bersyukur, kata Allah. Namun kenyataannya, apa pesan Allah? Qalila matashkurun. Amat sedikit yang bersyukur. Ya, Bu, Pak, mari perhatikan. Ini hanya salah satu contoh saja supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ada satu penelitian, Pak, Bu. Ya, ada satu penelitian bahwa manusia berkedip itu dalam 1 menit ya 60 sampai dengan 80 kedipan. Oke, nggak usah. Bapak dan Ibu nggak usah berkedap-kedip. Udah, biarin aja, udah ada yang itu. Ya. Ya, jadi setiap manusia itu ketika sudah diteliti, ketika berkedip itu 60 sampai dengan 80 kedipan. Saya ambil saja 70 di pertengahan, berarti kalau 1 menit kita 70 kedipan, ya, berarti kalau kita hitung 1 jam 60 menit, berarti 70 kali 60, 4.200. 4.200 kedipan dalam 1 jam. Coba kita hitung dengan usia kita masing-masing. Berapa juta kita sudah berkedip? Itu baru sebatas lahirnya saja. Ya, tapi apa yang terjadi manusia? Apakah kita pernah bersyukur dengan berkedip? Qalilah matashkurun, kata Allah. Amat sedikit yang bersyukur. Makanya Allah pesankan kepada kita ketika Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Namun kenyataannya perilaku manusia dengan PPH saya singkat tadi, apa katanya? Buka, Kang. Surat 23 ayat 78. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Amat sedikit yang bersyukur. Qalilah matashkurun. Tuh, Allah kalau sudah menyampaikan satu kali saja udah tegas kepada manusia. Bagaimana seandainya Allah menyampaikan 2 kali, 3 kali? Dan Allah berikan yang namanya pengulangan-pengulangan peringatan di dalam Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu, di dalam surat Ar-Rahman, Allah ulang sampai 31 kali oleh Allah diulang. Tujuannya untuk apa, kata Allah? Supaya kamu selalu ingat, supaya kamu selalu mendapat petunjuk, kata Allah. Tapi ternyata manusia, kata Allah sampaikan, qalillam matashkurun. Dan ini diulang lagi oleh Allah di surat 67 ayat 23. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 67 ayat 23. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Ditambah lagi, ya 32 ayat 9. 32 ayat 9. Ya, Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rohnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. 3 kali oleh Allah diulang, Pak, Bu. Ya, tadi Allah berkehendak ketika diberikan oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Tapi kenyataannya manusia sedikit sekali yang bersyukur.
Pertanyaannya, kira-kira Pak Bu, ini diminta nggak pertanggungjawaban oleh Allah? Semua apa yang diberikan oleh Allah tadi? Yuk, sekarang kita cek. Ya, bagaimana Allah sesungguhnya meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ya, nah ketika diberikan tanggung jawab, sedikit sekali yang lulus, Bu. Ya, Pak, sedikit sekali yang berhasil dengan pertanggungjawaban PPH. Makanya, apa pesan Allah kepada kita? Ya, tolong dibuka dulu, Kak. Di surat 7 ayat 179. Ini sesungguhnya Allah memberikan ini untuk kita belajar untuk komitmen kepada Allah. Bahwa dulu kita pernah melakukan persaksian dan perjanjian, maka kita jangan lupa dengan kondisi ini. Ya, oke, atau jangan melupakan. Oke, silakan, Kang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan dari jin dan manusia. Kira-kira manusia mana nih? Lanjut. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai hati, tapi tidak mempergunakan ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, ayat ini, sekali lagi, kita jangan menunjuk orang lain. Tapi bagaimana ayat ini harus kembali kepada ikro ke dalam. Karena terkadang kita lebih mudah untuk menilai orang lain. Padahal sesungguhnya ayat ini adalah untuk diri kita. Apakah hati kita, kolbu kita dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah? Atau lebih memahami tentang dunia? Mari kita renungkan ini. Lanjut. Dan mereka mempunyai, tetapi tidak dipergunakan. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lanjut, Kak. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Inilah Pak Bu, yang dirahmati oleh Allah. Inilah orang-orang yang lalai. Kenapa? Karena kemarin Kang Iip saya ingat sekali karena ketidaktahuan manusia. Bahwa sesungguhnya manusia suatu hari akan diminta pertanggungjawaban. Siap-siap Bapak dan Ibu, yuk sama-sama. Hari ini kita sudah mulai ya, bagaimana pendengaran, penglihatan dan hati kita dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, dipakai untuk kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, Allah kasih rezeki berupa yang disebut dengan PPH atau pendengaran, penglihatan, hati, ya. Kemudian juga oleh Allah diberikan yang disebut dengan akal. Setelah itu, ya, manusia ketika diberikan PPH masuklah dalam proses kehidupan. Apa yang diberikan oleh Allah, itulah yang disebut dengan kesenangan dunia. Ya, sudah mulai Allah berikan tuh rezekinya dengan kesenangan dunia. Tapi yang terjadi ketika sudah diberikan kesenangan dunia, tidak sedikit mereka yang melupakan perjanjian dengan Allah. Yang melupa dengan persaksian dengan Allah dulu. Makanya inilah Allah sampaikan adalah orang-orang yang fasik. Sekali lagi, orang yang tidak komitmen, tadi itulah kalau kurang lebih bahasa fasik itu, yang tidak komitmen kepada Allah, maka sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Dan luar biasanya Bapak dan Ibu, ternyata orang-orang fasik itu, kira-kira sedikit atau banyak, Pak? Dikit. Banyak. Alhamdulillah sedikit, Pak. Yuk kita buka dulu, Kak. Surat Al-Baqarah 2627. Surat 2 ayat 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, yang lebih rendah dari nyamuk apa hari ini, Pak? Itulah virus corona. Itu lebih rendah, lebih kecil daripada nyamuk. Itu Allah sudah berikan perumpamaan hari ini kepada kita. Makanya saya selalu di dalam setiap pertemuan dimanapun, saya selalu mengajak, yuk kita kembali kepada petunjuk Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sekali lagi kebaikannya bukan untuk orang lain, tapi sesungguhnya kebaikannya adalah untuk diri sendiri,
Ulangi lagi Kang Abu Punten. Oke. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Terus? Oke. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwa itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini? Dia menyesatkan banyak orang dengan perumpamaan itu. Hari ini pun perumpamaannya sudah ada. Tidak sedikit hari ini telah diberikan perumpamaan, setelah diberikan yang namanya cobaan, nanti ada pembahasannya khusus cobaan. Lanjut, Kang. Oke. Dan dia memberi petunjuk dengan banyak orang dengan perumpamaan itu. Terus? Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik ini? Lanjut. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Itulah orang-orang yang tidak komitmen. Jadi Bapak dan Ibu, sesungguhnya dalam kehidupan ini dibutuhkan yang disebut dengan komitmen kita kepada Allah. Karena Allah Maha Baik, Allah kasih sayang, sudah memberikan kita rezeki. Ya, yang pertama tadi yaitu PPH, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian Allah turunkan juga yang disebut dengan kesenangan dunia. Nah, apa bentuk pelanggaran manusia? Apa bentuk manusia tidak komitmen dengan perjanjian tadi atau dengan persaksian tadi kepada Allah? Kita lihat. Karena alat uji yang paling efektif yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu kesenangan dunia. Sehingga mereka melupakan perjanjian, melupakan persaksian dengan Allah. Apa bentuk kesenangan dunianya? Kita buka surat 3 ayat 14. Apa saja kesenangan manusia? Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Tahan, apa-apa yang diingini. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arabnya, itu hubus syahwat. Hubus syahwat itu artinya apa? Lebih kepada hawa nafsu manusia. Yaitu hubus syahwat. Ya, dijadikan indah. Jadi seolah-olah indah, padahal bisa jadi tidak indah. Ya, apa itu kata Allah? Lanjut, 1. Yaitu wanita-wanita, Kang. Wanita-wanita yang pertama, Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan wanita-wanita, tidak sedikit hari ini ya orang yang sayang kepada pasangan, cinta kepada pasangannya, tapi satu sisi dia melupakan Allah. Ya, ketika istrinya dia ingin sesuatu, segala dibeli, segala dikasih, segala diberi, namun ketika dia melupakan Allah dengan memberikan harta yang dicintainya kepada orang miskin, tidak sedikit mereka yang lupa. Bahkan melupakan Allah. Artinya apa? Wanita-wanita ini adalah kesenangan dunia yang pertama ini adalah Tuhan bagi diri kita. Kemudian yang kedua, apa di situ, Kang? Anak-anak. Anak-anak. Ya, tidak sedikit Allah berikan kesenangan dunia. Anak-anak ini itu ada kriterianya. Kriteria anak di dalam Al-Qur'an. Ya, Bapak dan Ibu, ini kesenangan dunia. Karena hari ini cobaan yang paling menghabiskan energi tidak sedikit itu dari anak dan pasangan. Ya, kita lihat yang pertama ya kriteria anak itu adalah perhiasan dunia. Jadi perhiasan dunia tuh biasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bagus perhiasan itu. Setelah itu ketika tidak pernah dipelihara lagi, maka akan menjadi aus. Begitulah kurang lebih perhiasan. Begitupun dengan anak. Ketika mereka usia 10 tahun, 15 tahun, kita orang tuanya tidak memelihara mereka dengan ilmu-ilmu Tuhan, maka anak ini akan bermasalah suatu hari. Kemudian yang kedua, anak ya sebagai cobaan. Nah, sekali lagi yang pertama tadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, yaitu sebagai perhiasan dunia. Yang kedua, anak itu sebagai cobaan. Nah, yang ketiga, anak itu qurrata a'yun bisa jadi, Pak. Ya, apa itu qurrata a'yun? Sebagai penyejuk hati bagi keluarganya atau orang tuanya. Tapi tidak sedikit hari ini Bapak dan Ibu ya banyak memberi kepada anak
tapi satu sisi tidak sedikit yang melupakan orang yang lebih susah daripada kita. Lanjut, apalagi Kak? Oke. Harta Harta. yang banyak dari jenis emas, perak, Nah, jenis emas dan perak. perak. Ya. Dulu alat tukarnya emas dan perak. Hari ini adalah uang. Ya, jadi uang ini hati-hati bisa menjerumuskan kita, ya, sehingga kita melupakan Allah. Bahkan di dalam satu ayat khusus disampaikan oleh Allah, ketika dia menuhankan harta, ketika dia menuhankan harta yang dicintainya, maka mereka digolongkan oleh Allah orang-orang yang musyrik. Kemudian apalagi Kak? Kuda Kuda pilihan. pilihan. Kuda pilihan ini kendaraan. Hari ini tidak sedikit orang yang mereka nyicil, tapi satu sisi mereka melupakan zakatnya. Mereka melupakan hak orang miskin. Kemudian apalagi? Binatang-binatang Binatang ternak ternak. dan sawah ladang. Lanjut. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di Terus. sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, padahal Bapak dan Ibu, sekali lagi, ya Allah berikan dunia, harus lebih kita dekat dengan Allah. Allah berikan dunia, itu menjadi jalan kita untuk akhirat. Artinya, kita tetap harus mencari urusan dunia, tapi kita jangan melupakan bagian kita juga di akhiratnya ada, Pak, Bu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kesenangan dunia inilah yang ujung-ujungnya tidak sedikit manusia yang melupakan perjanjian mereka dengan Allah. Dan ini kepastian dari Allah, Pak. PPH sudah dikasih, kemudian juga rezekinya sudah dikasih tadi berupa PPH, kemudian juga dikasih yang disebut dengan kesenangan dunia. Nah, yang ketiga rezekinya, ya, yang pertama tadi PPH, yang kedua kesenangan dunia, yang ketiga rezekinya apa itu Pak? Yang disebut dengan Al-Quran. Ya, apakah Bapak dan Ibu merasa tidak Al-Quran adalah rezeki dari Allah? Ya, tidak sedikit ya sudah. Padahal sesungguhnya apa? Itu guiding book yang diberikan oleh Allah supaya kita ingat selalu bahwa kita dulu sudah pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Bagaimana cara mengingatkannya? Allah berikan yang disebut petunjuk. Kalau saya menyebutnya Kang Abu, yang disebut dengan Quran itu kalau sehari-hari itu seperti Waze, Kang. Iya, Kang. Saya kalau misalkan, dan luar biasanya, kalau saya ke Jakarta, saya nggak tahu kota Jakarta, ketika diperintahkan oleh Waze, belok kanan 200 meter, saya ikut, Kang. Walaupun kadang-kadang juga saya pernah satu hari ketika pakai Waze itu sebagai petunjuk, tiba-tiba jalannya buntu. Aslinya Kang. Betul Kang, tiba-tiba lah saya bilang, waduh Waze ini mencelakakan, saya bilang. Akhirnya mundurnya jauh gitu loh Kang. Ya artinya apa? Itu Waze buatan manusia. Tapi kenapa kita 100% begitu percaya? Tapi kenapa ketika Allah turunkan dan Allah bahkan sampaikan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an ini benar-benar kebenaran yang diyakini. Jadi kita harus yakin apapun yang disampaikan oleh Allah itu adalah kebaikan untuk kita. Ya, namun apa yang dilakukan oleh umat manusia sendiri dengan Al-Qur'an? Hari ini ditengarai bahwa ternyata umat Islam sendiri khususnya, dan harusnya seluruh manusia, itu ketika mereka membaca Al-Quran, hanya sebatas mencari pahala dan khasiat. Makanya ketika mencari pahala dan khasiat, makanya biasanya targetnya apa? Itulah pahala. Makin cepat baca, makin banyak pahala. Kemudian ketika selesai ditanya isinya apa, Allah Maha Tahu, itulah kurang lebih. Yang tahu Allah, yang nggak tahu kita. Ya, makanya di bulan Ramadan ini nih ke depan, Sahrul Ramadan katanya ya, Sahrul Quran. Ya, bulan Ramadan itu adalah Sahrul Quran. Mari kita sama-sama, walaupun sesungguhnya buat kita harusnya setiap hari. Ya, bahkan Al-Quran ini harus menjadi gaya hidup buat kita masing-masing. Yang kedua, tadi yang disebut dengan Al-Quran itu baru sebatas khasiat. Artinya apa contohnya? Ya tadi ketika kita baca malam Jumat, baca Yasin,
ya, kemudian juga ketika meninggal baca Yasin. Terus kemudian juga ketika ada orang yang pindah rumah baca Yasin. Ketika ada anak lahir baca Yasin. Ketika selesai ditanya apa isi Yasinnya, Allah Maha Tahu, gitulah kurang lebih. Ya, Oke. ya, ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini pelajaran. Makanya Allah sampaikan Al-Quran itu bukan untuk bersair, kata Allah. Ya, jadi artinya apa? Harus membekas ke dalam diri kita bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah pedoman buat kita. Bahkan di dalam satu ayat Allah menyampaikan beberapa kali, Pak Bu. Apa yang disampaikan oleh Allah yaitu satu, Al-Quran itu supaya engkau selalu dalam keridhoanku. Yang kedua, Allah sampaikan menjadi jalan keselamatan. Yang ketiga, dikeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dari kebodohan menjadi orang-orang yang cerdas. Dan Allah sampaikan lagi di dalam ayat yang sama tadi, aku berikan yang disebut dengan jalan yang lurus. Yang selalu konsisten di jalan Allah. Jadi itu Pak, Bu, sekali lagi, rezeki yang diberikan oleh Allah, yang pertama tadi yaitu PPH, ya. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan kesenangan dunia. Yang ketiga adalah Al-Quran. Ya, nah, makanya Bapak dan Ibu, yuk, ini semua sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal kembali kepada rezeki tadi, apakah kita bisa atau tidak memanfaatkannya. Dan jarang disyukuri oleh manusia itu sendiri, bahwa sesungguhnya ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian, setelah rezeki tadi Allah turunkan kepada manusia, maka Allah berikan yang disebut dengan yang kedua nih poinnya, setelah rezeki. Tadi gambaran rezekinya. Nah, setelah rezeki, apa yang diberikan oleh Allah? Inilah yang disebut dengan cobaan. Oke. Jadi tadi pertama rezeki dulu gitu ya, Kang? Rezeki dulu, Kang. Kasih rezeki dulu. Setelah dikasih rezeki, baru oleh Allah manusia diberikan cobaan. Makanya tidak ada hari ini manusia yang tidak diuji. Ya, kalau misalkan dikumpulkan dari sekian ribu orang, ketika ditanya siapa yang tidak diuji, bohong aja kalau nggak angkat tangan, Kang. Pasti semuanya diuji. Kenapa? Karena itu sistem Allah ujian tersebut. Karena Allah ingin mengetahui mana yang imannya dusta, mana yang imannya benar di hadapan Allah. Dan mana orang-orang yang komitmen dengan Allah. Karena kalau kita sudah melakukan syahadat tadi, maka tidak ada pilihan lain, kita harus siap, kita harus ikhlas. Makanya ada kuncinya. Apa itu? Yaitulah yang disebut dengan sabar dan syukur. Ya, jadi Bapak dan Ibu, cobaan ini sekali lagi hukumnya adalah pasti. Coba dibuka dulu, Kang. Surat 2 ayat 155, Kang. Surat 2 ayat 155. 2, sebentar, maaf. 2155. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Jadi ini berita gembira buat orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu tahu bahwa ketika datang cobaan, maka sesungguhnya Allah sedang menurunkan ampunan. Jadi yang menjadi kunci buat kita adalah ampunan Allah. Contoh, misalkan, ketika kita diberikan cobaan dengan pasangan dan harta atau anak. Anak kita yang menginginkan, pasangan kita yang mohon-mohon sama Allah. Ketika sudah diberikan itu, maka siap-siap, pasti akan datang cobaan. Makanya kalau dulu ya anggaplah memang betul, kalau setiap anak yang lahir pasti ada rezekinya. Makanya dulu disebut banyak anak, banyak rezeki gitu kan ya. Nah sekarang kan tidak sedikit, banyak anak banyak cobaan gitu lah lebih. Jadi makin banyak cobaan ya Kang ya? Iya kan itu udah kepastian Kang. Karena kita yang minta kepada Allah itu keinginan kita kepada Allah. Jadi itu sudah pasti diturunkan oleh Allah.
Untuk apa katanya ujian ini diturunkan oleh Allah? Kita lihat 29 ayat 2 dan 3. Oke. Surat 29 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Oke. Bentar ya, Ibu dan Bapak ya, sebentar. 292. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, Terus? sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi kalau mau beriman di hadapan Allah, itu harus siap diuji. Bapak dan Ibu, misalkan nanti pagi berdoa, ya Allah golongkan kami menjadi orang yang beriman, itu siap-siap akan datang ujian. Dan ini kepastian. Sistem dari Allah. Untuk apa katanya? Lanjut ayat 3-nya. Oke. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi akan mengetahui mana yang komitmen, mana yang tidak. Itulah kurang lebih, Pak, Bu. Mana yang melanggar janji, mana yang fasik, mana yang tidak. Itu nanti dari ujian salah satunya. Ya, makanya ini sekali lagi Bapak dan Ibu, ini sebuah sistem dari Allah. Hari ini kita mendapat cobaan yang disebut dengan wabah virus corona. Ya, wabah virus corona ini sesungguhnya 100 tahun sekali, artinya bahwa ini pengulangan, Pak Bu. Ya, 100 tahun yang lalu ada yang disebut dengan flu Spain atau flu Spanyol. Ya, terus kemudian 1820 ada wabah kolera. Kemudian 1720 itu ada yang disebut dengan wabah sampar. Jadi artinya apa? Ini akan terus berulang. Dan yang justru yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ujian-ujian terdekat itu adalah cobaannya datang dari orang-orang terdekat kita. Itulah anak dan pasangan. Ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Disitulah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sabar, jiwa-jiwa yang bersyukur. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, apa tujuan Allah dengan yang namanya manusia perintahkan bersabar? Bahkan kalau kita perhatikan, di dalam pribadi orang-orang yang bertakwa, itu selain menafkahkan harta lapang dan sempit, juga mereka menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi inilah Pak Bu, ya, sabar ini kenapa? Karena itulah kualitas tertinggi salah satunya. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman adalah memiliki kesabaran dalam penderitaan. Mudah-mudahan dengan kondisi ini Pak Bu, nih saya kasih rumus Pak Bu, ya, rumus ketika kita mendapatkan cobaan. Ya, cobaan itu bisa jadi datang dari diri sendiri karena ketidaktahuan. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu H2N atau yang disebut dengan HHN gitulah kurang lebih. H yang pertama yaitu hadapi. Ya, apa maksudnya? Bahwa ketika kita mendapatkan yang namanya jenis cobaan hadapi. Tidak dihadapi, tetap cobaan itu akan terus datang kepada diri kita. Hari ini kita lihat bagaimana kita harus menggunakan masker. Kita tutup mulut kita, padahal sesungguhnya kalau hakikat ditutup mulut, kalau kita lihat di dalam surat Yasin, adalah bagaimana kita tidak bisa berkata-kata lagi nanti. Ini baru ditutup sekian bulan lah kurang lebih. Padahal sesungguhnya itu juga untuk kebaikan. Tapi hakikat ditutup mulut adalah bahwa kita jangan berkata-kata yang tidak baik. Karena lisan inilah yang sesungguhnya yang akan menjadi maut buat diri kita, yang akan bermasalah dengan diri kita. Makanya hari ini saya ketika menggunakan masker, iya ya, saya bilang, ternyata kalau kita lihat kedalamannya, bahwa kita harus menjaga lisan kita. Makanya ada yang disebut dengan wudhu. Nah, selama ini wudhu apa yang dilakukan? Ya, itulah tadi kembali lagi. Orang lebih senang kepada syariatnya saja. Salah, tidak. Sempurnakan itu. Tapi jangan lupa, yaitu ketika engkau membasuh mulut, jaga mulutmu. Makanya hari ini pakai masker, suruh jaga ucapan. Nah, kemudian tangan juga. Coba, kan kita suruh membasuh tangan tuh. Artinya apa? Kita membasuh kesalahan-kesalahan kita. Ya, maka itu semua ada di wudhu sesungguhnya. Ketika membasuh rambut, itu kan yang tidak sedikit yang diramaikan, bagaimana rambut ini ke belakang, atau sedikit-sedikit ke depan saja sudah sah. Nah, itu yang selalu diramaikan. Salah? Tidak.
karena ingin menyempurnakan. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa ketika kita membasuh kepala tadi, maka sesungguhnya kita harus membersihkan cara berpikir kita yang harus sesuai dengan pernyataan Allah. Balik lagi kepada syahadat lagi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat. Makanya ketika tidak ada air, Allah perintahkan yang disebut dengan tayamum. Untuk apa? Membersihkan semua jiwa-jiwa kita ini supaya kita suatu hari kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang selamat. Gitu, Pak Bu. Ya, jadi sekali lagi cobaan ini itu adalah sistem dari Allah. Tapi satu kuncinya lagi Bapak dan Ibu, hadapi. Hadapi ini sudah terjadi. Ya, begitupun ketika kita mendapatkan cobaan dari keluarga kita, ini sudah terjadi, hadapi. Yang kedua, yaitu hayati. Ya, pertama hadapi, yang kedua hayati. Apa yang harus kita hayati? Bahwa di setiap cobaan itu akan ada yang disebut dengan pelajaran-pelajaran hikmah yang diberikan oleh Allah. Karena Allah menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Ya, sekali lagi, satu, yaitu hadapi. Yang kedua, hayati. Yang ketiga adalah nikmati. Apa maksud dinikmati? Bahwa ini ujian, itu Allah berikan kepada orang yang beriman. Jadi ini jamuan dari Allah. Sudah nikmati. Kita mengeluh juga tidak akan menjadi selesai wabah ini secepatnya. Justru kalau kita lihat dalam keilmuannya, orang yang panik inilah yang terkena mudah yang disebut dengan virus tadi. Makanya bismillah, cobaan ini kepada kita hari ini, mari menjadi semangat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi yang pertama rezeki, jenis rezekinya yaitu PPH, kemudian kesenangan dunia, yang ketiga yaitu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu yang disebut dengan cobaan. Nah, yang ketiga yang ketiga kepastiannya apa lagi? Yang disebut dengan kematian. Oke, pasti ini ya. Pasti. Iya, kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Cuma inilah yang ditakutkan oleh manusia. Ya, bahkan Allah sampaikan ketika kamu membuat satu dinding yang kuat, satu dinding yang betul-betul tebal, kata Allah, ya, itu tidak akan lepas dari kematian. Dan kematian itu tidak berdasarkan usia atau sakit dulu. Tapi memang kontrak kita sudah habis dengan Allah. Dan luar biasanya, kebanyakan termasuk kita juga, bisa jadi kita nggak tahu kontraknya kita habis kapan. Ya, bahkan kalau ada orang yang menjaga orang yang sakit, nungguan yang sakit. Yang meninggal justru yang nunggu. Yang sakitnya sampai hari ini masih dalam keadaan hidup. Ya, artinya apa, Pak Bu? Mari, ya, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul itu, ya, bahwa sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang dia mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Ya, tidak ada pilihan lain karena tanda-tanda itu sudah dekat dengan kita. Ya, ada tanda-tandanya yang menyebutkan bahwa yang namanya rambut sudah putih. Kebagian saya nih, Pak. Ya sudah. Nah, ini masih aman, Kang. Dapat, ya. Masih aman ya, alhamdulillah. Tapi deket oke kan sebetulnya. karena selama ini Pak Bu, maaf, Allah tuh sudah mengingatkan kepada kita. Bahkan yang sederhana saja, kadang kita mendengar ya pengumuman di masjid telah meninggal seorang bapak usia 82 tahun, ya dimakamkan jam sebelum zuhur. Kita sudah mendengar bahwa ada orang yang meninggal, tapi kita nggak ngambil pelajaran. Kadang kita beralasan untuk pembenaran diri kita. Usia 82 tahun, ya wajar, weda geus kolot pasti, weda eta mah. Geus jatahna eta mah. Nggak bisa, karena tidak sedikit orang yang hari ini pun mereka dalam keadaan rasanya sehat, padahal sesungguhnya sudah dekat dengan kematiannya. Oleh karena itu, apa persiapan kita selama ini Bapak dan Ibu? Yang pertama yaitu mari ya kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena suatu hari Al-Qur'an akan diminta pertanggungjawaban.
Surat 43 ayat 44, Kak. Oke. Yuk, kita lihat dulu, kita cek Bapak dan Ibu. Maaf, saya minum dulu, Pak. Oke. 43 ayat 44. Alright. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi Terus, kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. dah, kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita cek hari ini, apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai nggak dengan aturan Allah? Sudah sesuai nggak dengan pernyataan Allah? Sudah sesuai tidak dengan kehendak Allah? Makanya kita kembali kepada petunjuk Allah. Makanya suatu hari tidak sedikit manusia yang menyesal kepada Allah. Apa bentuk penyesalannya? Mereka menyesal dan minta kepada Allah bahwa mereka minta untuk dikembalikan kepada Allah. Untuk kembali kepada dunia maksudnya. Apa yang dia minta? Kita lihat. Apa yang dia minta Bapak dan Ibu? Surat 14 ayat 44, Kak. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Terus, Maka berkatalah orang-orang yang zolim, orang yang zolim. Lanjut, yang mana katanya? ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikan kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Sampaikan minta begitu, Bu, Pak, kepada Allah. Sebentar saja ya Allah. Ya, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Untuk apa katanya? Lanjut. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Karena dulu dia nggak patuh dengan aturan Allah, dengan pernyataan Allah. Makanya dia minta kembali kepada Allah. Dan luar biasanya, kalau kita lihat penjelasan di ayat yang lain, bahwa yang beriman kepada ayat-ayat Allah itu sangat sedikit. Dan ini sampai akhir zaman, Bapak dan Ibu. Ya, nah kita doakan, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mematuhi seruan Allah. Amin. Lanjutkan. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Rasanya kita hidup masih lama. Padahal siapa yang menjamin besok kita masih berkumpul di online, kajian online ini? Kita nggak ada yang bisa jamin, Pak. Makanya di dalam setiap pertemuan, ya saya selalu mengajak, mari kembali kepada petunjuk Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak cukup hanya dibaca, tapi juga dipelajari, dipahami, diamalkan, disiarkan, dan dipraktekkan terus-menerus. Ya, jadi yang pertama persiapan kita adalah pelajari sungguh-sungguh ya Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kemudian yang kedua, apa kira-kira persiapan kita Bapak dan Ibu? Yaitu bertobat, Pak. Mohon ampun dan bertobat. Kenapa? Kita harus bersegera dikarenakan jangan sampai ada orang yang dia suatu hari atau mendekati ajal, kemudian dia menyampaikan bahwa saya akan bertobat sekarang semenjelang ajal, dan Allah sampaikan tidak diterima tobatnya. Surat 4 ayat 17 dan 18, Kak. Kita lihat surat 4 ayat 17 dan 18. 4, 17. 17 dan 18, Kak. Sesungguhnya, taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Kejahilan itu ketidaktahuan aturan, Bu. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Taubatnya segera. Kenapa? Karena kita sedang dikejar waktu nih. Ya, anggaplah hari ini kita last minute nih, nggak tahu nih siapa yang duluan. Silahkan yang mau duluan, lanjut. Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Makanya Allah sampaikan, segera, sebelum kapan? Sebelum datang kematian. Lanjut. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Saya bertobat sekarang tuh. Ketika sudah mendekati ajal tuh. Ya, sudah datang ajal, baru kemudian dia mengatakan, apa yang dikatakan? Sesungguhnya saya bertobat sekarang. Lanjut. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih.
Nah, Bapak dan Ibu, jangan sampai sekali lagi ini terjadi pada diri kita. Ya, makanya mohon ampun dan tobat. Ya, tobat itu dari kata taba, ya tubuh, tobatan, artinya adalah kembali. Kembali kepada apa? Ketika kita berbuat dosa, kita sedang meninggalkan aturan Allah, maka ketika tobat, kembali kepada aturan-aturan Allahnya, kembali kepada jalan Allahnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak dan Ibu, ya, apa kira-kira pesan Allah kepada kita untuk mempersiapkannya? Yaitu segera bersedekah, kata Allah. Ya, sekali lagi segera bersedekah. Surat 63 ayat 9 sampai dengan 11. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ah, itu Pak Bu. Oke. Ya, jadi hati-hati dengan harta tadi kesenangan dunia dan anak-anakmu justru melalaikan kamu dari mengingat Allah. Justru lebih menjauh kita dari Allah. Lanjut. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, terus kemudian yang 10-nya, Kak. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami telah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Nah, belanjakanlah sebagian, berikanlah ya haknya orang miskin sebelum datang kematian kepada kita. Ya hati-hati, hati-hati. Tabungan yang kita tabung hari ini, uang yang kita tabung hari ini harus menjadi proyeksi bagaimana ini untuk selalu di jalan Allah. Ya, karena semua ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Lalu lanjut. Lalu ia berkata, "Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, Terus, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" nah Bapak dan Ibu, ya, coba perhatikan di sini, mereka minta ditangguhkan. Untuk apa tangguhkan? Dia mau bersedekah. Kenapa sedekah? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan puasa? Kok sedekah yang disampaikan? Karena suatu hari, harta yang kita miliki hari ini akan banyak ditanya oleh Allah. Dari mana, untuk apa? Ya, makanya dia minta kepada Allah, yaitu untuk bersedekah supaya termasuk orang-orang yang soleh. Apakah bisa ditangguhkan kematian kita? Lanjutkan, Kang. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Terus, Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. nah, Bapak dan Ibu, karena memang kalau berbicara tentang urusan harta, tidak sedikit orang yang merugi. Karena Allah sampaikan manusia bukan hanya kikir, Pak, tapi manusia itu amat kikir, kata Allah. Hmm. Ya, kenapa? Karena manusia itu serasa memiliki, sudah melekat di dalam dirinya. Ya, di dalam hatinya bahwa ini adalah punya saya. Tidak, nggak ada kita memiliki sedikit pun. Bapak dan Ibu kita lahir ke dunia, kita nggak bawa apa-apa. Ya, tapi kenapa ketika kita sudah memiliki, ini punya saya. Pada sesungguhnya, ini adalah titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kalau manusia itu, kalau misalkan nih, maaf Pak, kalau saya sebutkan ya, kita lihat ya, boleh kita tidak bersedekah, boleh nggak kita bersedekah dengan tenaga? Hmm. Boleh. Boleh sedekah dengan ilmu? Boleh. Boleh. Boleh sedekah dengan senyum? Boleh. Boleh. Boleh sedekah dengan uang? Boleh. Boleh. Tapi mana yang paling berat? Uang. Uang. Yang paling ringan? Senyum. Senyum. Artinya coba Bapak sekali-kali, Ibu, ya datang orang miskin, lapar perutnya, Ibu senyum terus. Insya Allah dilempar ya. Ya, artinya apa, Pak, Bu? Ya, yuk hilangkan kemelekatan di dalam diri kita. Karena nanti harta inilah yang akan membelit diri kita, harta inilah yang akan membakar diri kita, yang akan membuat hati kita, jiwa kita justru akan bermasalah. Hati-hati orang yang kikir, Pak, itu 3 kerugiannya, 3 waktu. Hmm. 1, pada saat di dunia mereka dalam keadaan gelisah. Hmm. Yang kedua, yaitu tadi dalam keadaan sakaratul maut, itu dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan. Yang ketiga, mereka pada saat hari kiamat yang disebut dengan hartanya, itu menjadi alat untuk membakar dirinya.
Hmm. Arti walaupun sesungguhnya di dunia pun kita sudah terbakar hati diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita dalam keadaan kikir, maka kita dalam keadaan sedang mempersekutukan Allah karena Tuhan kita adalah Tuhannya harta. Hmm. Hmm. Itu saja Kang Abu, Oke. ya. Jadi saya Jadi simpulkan dulu, Kang. boleh Kang? Jadi hari ini kita berbicara tentang kepastian hidup manusia gitu ya. Ya, Jadi kalau gitu rezeki itu pasti ya, Kang ya? pasti Hmm. jaminan Cuman yang dari lebih banyak, Allah. mungkin yang lebih banyak sekarang adalah khawatir kurangnya gitu ya. Betul. Nah, Ya, padahal rezeki itu kan kuncinya ampunan dulu Kang. oke, oke, Setelah mendapat ampunan, rezeki itu dijamin. Kita lebih oke. banyak mengejar rezeki daripada mengejar ampunan. Oh, oke, oke. Nah, Heeh, makanya tadi berkaitan dengan rezeki itu bahwa kita sudah diberikan apa namanya sensori sebetulnya, pendengaran, ya, penglihatan dan hati, setuju. dan kesenangan dunia juga rezeki berarti masuknya ya, Kang ya. Ya, rezeki, Kang. Cuma kita Oke, cara memanfaatkannya. Kalau kita oke. bisa memanfaatkan untuk akhirat, ada juga yang sibuk dengan dunianya gitu loh, Kang, kurang lebih. Oke, oke, oke. Dan yang terakhir tadi di poin satu adalah Al-Quran. Jadi tadi saya juga baru baru ngeh juga sih, benar juga ya. Mungkin sekarang ketika kita dapat uang, kita ngerasa bahwa alhamdulillah dapat rezeki gitu. Iya. Tapi begitu Mhm. kita lupa bahwa begitu kita dapat pemahaman Quran, dapat belajar Quran, lupa bahwa itu tuh juga adalah rezeki juga gitulah kira-kira. Jadi Setuju, setuju, itu Kang. itu reminder yang sangat oke banget gitu. Jadi Al-Quran Ah, pun adalah rezeki sebetulnya. coba Kang, punten Kang, saya tolong dibuka dulu sedikit Kang. 56 ayat 77 sampai 82 Kang. Oke, 56 ayat 77. Sebentar, 56 ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Lanjut. Pada kitab yang terpelihara, atau Lauhul Mahfuz, Ya. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, bukan dalam arti tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Suci dari apa? Suci dari kemusyrikan. Oke, Lanjut. 80-nya. Diturunkan dari Robul Alamin. Robil Lanjut. Alamin. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Oke, menganggap remeh. Kemudian, apalagi? Lanjut, 82-nya. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Ini Kang. Kuncinya, Kang. Allah memberikan rezeki, Pak, Bu, ya, kepada manusia, tapi penggantinya masih diganti oleh manusia dengan cara mendustakan Allah. Oke, oke. Ya, artinya justru bukan lebih dekat kepada Allah. Mhm. Ya, jadi kalau misalkan ketika orang yang dia, maaf nih kalau tadi saya baca ada umur jiwa. Apa sih yang dimaksud dengan umur jiwa adalah bagaimana sesungguhnya kita usia kita ini harus lebih produktif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi produktif kita dengan umur jiwa kita artinya kalau umur lahir bisa jadi jauh dari Allah. Tapi kalau jiwanya dia artinya terus mensucikan jiwa, bismillah mudah-mudahan dia lebih dekat kepada Allah. Gitulah kurang lebih kan. Oke, jadi tadi rezeki jelas ya. Dan Ibu dan Bapak, pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan di situ ada raise hand gitu boleh, boleh melalui chat gitu ya. Jadi saya simpulkan dulu. Jadi tadi pertama kepastian itu rezeki, cobaan juga pasti ya Kang ya. Ya, pasti kan? Jadi nggak ada cobaan dalam hidup. Jadi yang sekarang lagi ngerasa bahwa hidup aku penuh dengan cobaan dan ujian, udah aja gitu ya. Karena itu memang pasti akan terjadi. Dan yang paling penting adalah kita mengambil pelajaran di belakangnya. Dan yang pasti juga kematian gitu. Kematian Ya, itu juga adalah yang pasti. Jadi tadi kita tentang kematian ini menarik juga bahwa ya kita diingatkan lagi bahwa kematian itu adalah sesuatu yang penting untuk kita sadari dengan taubat dan sedekah tadi. Jadi oh ya tadi ada oke, dengan taubat dan sedekah tadi. Jadi kesimpulan besarnya Ibu dan Bapak malam hari ini kepastian dari segi rezeki, cobaan dan kematian gitulah kira-kira. Oke, Ibu dan Bapak, boleh tepuk tangan dulu buat Kang Ipai. Alhamdulillah ini seru banget gitu, mengingatkan lagi, merimain kita lagi bahwa penting banget untuk kita kembali ke Quran gitu, penting banget untuk kita benar-benar memahami kesadaran kita kembali kepada Al-Quran. Oke, sekarang kita ke itu Ibu dan Bapak kalau mau tanya di itunya ada apa namanya, ada
Ada raise hand gitu ya, ada raise hand, jadi nanti saya bisa tahu yang mau nanya siapa. Oke, mungkin kita mulai dari Kang Haris. Silakan, Kang. Nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Waalaikumsalam Kang. warahmatullahi. Ini tadi kan mendengar masalah rezeki ya. Salah satunya itu kan disebutkan APPH lah ya. Ya, Ya. pendengaran penglihatan hati, betul, Kang. Penglihatan. Ya. Nah itu artinya secara physically atau bukan satu. Kedua, bagi yang secara physically kalau tidak sempurna, apakah itu juga disebut rezeki? Kan gitu ya. Ya. Dan bagaimana implementasinya bahwa dia merasakan bahwa rezeki itu datang kepada dia. Gitu. Begitu, Ya. Kang. Assalamualaikum. Oke, Baik, makasih. Ini pertanyaan bagus banget nih. Ya. Begitu tadi kita melihat atau mendengar pendengaran penglihatan hati, pertanyaannya kalau boleh saya simpulkan, apakah itu kondisi fisik, Kang? Ya. Dan bagaimana kalau ada orang terlahir misalkan nih ya, pendengarannya nggak aktif atau penglihatannya nggak aktif, bagaimana dia menyadari kalau itu adalah sebuah rezeki? Silakan, Kang. Ya. Terima kasih Kang Haris, ya Pak Haris, Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat tadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi pendengaran itu sesungguhnya adalah softwarenya, Oke. alatnya adalah telinga. Hmm. Ya, ada orang yang tidak mempunyai telinga, tapi justru pendengarannya lebih kuat di mata hatinya nantinya, di hati nuraninya. Ada orang yang dia tidak bisa melihat secara fisiknya, tapi penglihatannya justru lebih kuat daripada orang yang mereka melihat. Karena justru orang yang banyak melihat inilah yang banyak tersesat. Jadi tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah itu yang sia-sia. Allah pasti memberikan dengan kasih sayangnya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita ya hari ini, termasuk orang yang tadi ambillah cacat secara tubuh, misalkan maaf ya, pasti ada diberikan kelebihan oleh Allah. Karena Allah itu sifatnya kasih sayang. Sekali lagi, yang menjadi kunci ini Kang, tolong dibantu Kang. Surat 10 ayat 44. Oke, surat 10 ayat Jadi lebih bukan kepada fisiknya, tapi lebih kepada hati nurani kita nantinya. Pendengaran, penglihatan. Ya, lanjut. Surat 10 ayat 44. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Allah tidak pernah berbuat zolim kepada manusia sedikit pun. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi kalau kita melihat ada orang yang anggaplah maaf, kondisi fisiknya mereka anggaplah tidak utuh, yang bukan tidak sempurna. Sebetulnya Allah akan memberikan kelebihan yang lain. Tapi di situ sekali lagi Allah tidak zolim sedikit pun. Ya, makanya kunci dari ikhlas tadi yaitu sabar dan syukur. Kunci ikhlas itu sebetulnya itu, Pak. Ya, yaitu sabar dan syukur. Karena sekarang tidak sedikit orang yang justru mereka yang matanya tidak melihat, tapi hatinya bisa hidup, bahkan kalau misalkan kita lihat, perilakunya bisa jadi lebih baik daripada kita yang melihat secara fisik. Lanjut, ulangi lagi, Kak. Oke, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi, manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Karena manusia itulah yang berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Ya, jadi kenapa? Karena kita nggak tahu, kita belum tahu. Termasuk kita terus belajar untuk memahami apa pesan-pesan Allah kepada kita. Oke. Ya, jadi kenapa saya hari ini begini? Kenapa saya hari begini? Terus menjadi pemikiran. Makanya Allah memberikan yang disebut dengan akal. Coba kita lihat, Kang, surat 3, 190 sampai 191. Apa sih yang disebut dengan fungsi akal tadi, atau ulil albab bahasa Arabnya? Oke, 3, 190. Nah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda orang yang berakal. Dalam bahasa Arabnya, itu disebut ulil albab. Ya. Ulil albab itu artinya kalau bahasa original Arabnya itu disebut dengan pemilik isi. Ulil albab itu pemilik isi. Pemilik isi kita siapa? Yaitu Allah. Makanya akal kita harus diisi terus dengan petunjuk. Itu ulil albab namanya. Karena ada orang yang diberikan akal, tapi tidak sedikit mereka yang akal-akalan sama Allah. Tapi kalau dia betul-betul ulil albab, yang akalnya dia diisi dan selalu mengingat Allah, pasti dia akan tahu bahwa semua ini adalah kasih sayang Allah. Kita lihat, lanjutkan.
Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, Nah, seraya itulah berkata. yang disebut ulil albab itu Pak, Bu. Oke. Ulil albab itu bukan hanya dia punya cara untuk berpikir saja, tapi berpikirnya yaitu untuk selalu mengingat Allah. Jadi ada kejadian ini, apa nih pesan Allah? Hari ini ada virus corona, apa nih pesan Allah? Oh, ternyata musuh kita hari ini yaitu sesuatu benda kecil yang tidak terlihat. Ya, daba, hewan yang kecil, yang lebih kecil daripada nyamuk tadi. Jadi ini semua sesungguhnya adalah kasih sayang Allah kepada kita. Oke. Ya, lanjut ulangi lagi Kang dari awal Kang. Maaf. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Tidak ada Engkau. sia-sia. Ya, maha suci Engkau. Ya. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita akan, mohon maaf, membentuk neraka di dalam diri kita. Ketidaknyamanan. Karena kita nggak tahu sistem Tuhan. Makanya kalau kita tidak mengetahui isi petunjuk Allah, tidak mengetahui kitabullah, ini pesan Allah. Surat 11 ayat 1 dan 2. Oke. Surat 11 ayat 1 dan Surat 11 ayat 1 dan 2. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Lanjut. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Bagaimana supaya kamu selalu menyembah Allah? Kembali kepada kitabullah. Ketika kembali kepada kitabullah, Allah sampaikan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Jadi hari ini pun, kalau saya melihat, maaf, kalau saya tarik lagi, ya Pak Haris, ditarik lagi, kondisinya saat ini tidak ada yang sia-sia dari Allah. Karena Allah ingin membuktikan bahwa sesungguhnya manusia tidak ada kesombongan sedikit pun. Ya, sesungguhnya manusia untuk kembali kepada titik nol. Bahkan di Italia, mereka sudah mulai bersujud. Kenapa? Karena keputusasaan mereka. Yang selama ini mungkin Italia luar biasa, tapi dengan dikasih virus corona dan luar biasanya, musuh ini tidak terlihat hari ini, Pak. Kalau perang Badar, perang Uhud, musuhnya terlihat. Tapi hari ini, dengan diturunkannya virus corona, daba atau hewan yang berjalan dengan perutnya, itu oleh Allah diturunkan. Apa itu salah satunya pesannya? Untuk menghilangkan kesombongan di dalam diri manusia. Itu Kang Abu. Oke, jadi mungkin tadi balik lagi ke relevansi pertanyaannya adalah pendengaran penglihatan hati itu bukan fisik gitu ya. Bukan jadi fisik, pendengaran penglihatan hati itu lebih kepada, karena kalau kita melihat pendengaran itu dalam tadi bahasanya adalah sam'a, itu lebih kepada softwarenya gitulah kira-kira. Gitu Kang Haris kurang lebih turun. Oke, kita masuk ke idham hasib gitu. Ini bapak kayaknya ya. Maaf ya, saya nggak tahu ini bapak atau ibu. Silakan Pak Idham Hasib. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf ini saya juga baru masuk terlambat tadi, saya dengar yang awalnya. Ya, saya hanya mau menanyakan dengan yang dimaksud dengan alastu birabbikum qalu bala salibna. Nah, mau tanya itu dari umur berapa sebenarnya bayi itu ditiup di perutnya itu Pak? Waktu umur berapa bulan itu maksud saya. Yang kedua, saya cuma mau menggabungkan dengan hadis firman Allah al-insanu surri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Itu apa yang dimaksud ini Kang? Mohon penjelasannya Kang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang pertama terima kasih Pak Idham Hasib. Zoom. Tadi pertanyaannya adalah tentang alastu birabbikum tadi itu dari kapan? Kalau kita mau bicara kapan itu kapan? Silakan, Kang. Ya, memang itu sesungguhnya ya, coba di surat 7 ayat 172 dulu, Kang. Jadi sebetulnya hidupnya itu kapan sih, Pak? Gitu loh. Ya, yang menjadi pertanyaan hidupnya kapan gitu kan? Surat 7 ayat 172. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 172. Ya.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Terus? Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Persaksian terhadap jiwa. Berarti ketika jiwanya dalam keadaan hidup dong. Ya. Betul tidak, Pak? Ya. Ya. Ya, sebetulnya ketika manusia sudah mulai terbuahi, itu sesungguhnya sudah hidup, Pak. Makanya ini jadi berkembang. Gitu loh. Ya, jadi waktunya kapan? Ya pada saat mereka sudah mulai berkembang tadi, Pak. Ya, jiwanya. Ada juga yang menyebutkan pada saat usia 4 bulan, katanya begitu, Pak. Karena ini sudah mulai ada yang disebut dengan detaknya jantung tadi, katanya begitu, Pak. Ya, tapi intinya yang menjadi kunci adalah kita harus lebih mengingat ini, Pak. Mengingat bahwa sesungguhnya kita sudah pernah melakukan perjanjian. Itu dulu saja yang menjadi kunci, Pak. Ya. Kenapa? Karena selama ini inilah yang dilupakan oleh umat Islam. Coba Bapak kali-kali tanya kepada misalkan tetangga Bapak, ya, kita sudah ada persaksian belum? Oh iya, biasanya jawabannya apa? Di sholat. Pada sholat itu sesungguhnya kalau misalkan Bapak ketika bersolat kan di situ ada yang disebut dengan ya ini wajah tu wajah bahwa segala sesuatunya hanya untuk Allah. Kemudian ada lagi di situ at-tahiyat segala macam. Itu sesungguhnya untuk apa? Untuk mengingatkan kejadian-kejadian tadi. Ya itu esensinya sebetulnya di situ, Pak. Supaya kita tidak melupakan bahwa kita sudah ada persaksian dengan Allah tadi. Ya. Terus kemudian tadi yang kedua apakah? Maaf. Yang kedua itu ada hadis yang mengatakan tentang semuanya itu rahasia Allah. Ya, sebentar, Pak Idam boleh agak diulang lagi tadi sekali lagi? Baik. Itu tadi yang pertama. Yang kedua tadi maaf, kedua. Tadi saya luput dari mencatat. Diulang lagi yang kedua pertanyaannya tadi gimana ya? Yang kedua. Yang itu hadis al-insanu surri wa an-nasiruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Oke. Ya, manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Oke, dan akulah rahasianya ya. Oke. Ya. Oke. Makasih. Silakan, Kang Ipay. Ya. Jadi Pak, kalau yang disebut dengan al-insan itu apa sih Pak kira-kira? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dulu. Jadi kalau yang disebut dengan manusia itu ada bahasa Arabnya nas, ada bahasanya al-insan. Kalau bahasa al-insan itu salah satunya adalah manusia yang di dalam dirinya itu ada satu kekurangan, itu insan. Makanya coba perhatikan di dalam Al-Quran, contoh saja. Contohnya misalkan kita lihat. Kang, tolong dibuka di surat Al-Insan itu surat 70 ayat 19, Kang. Oke. 70 ayat 19. Jadi yang lebih mengetahui hati-hati kita itu hanyalah Allah. Ya, coba perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Itu kan bahasa Arabnya al-insan, Pak. Nah, jadi kita nggak bisa melihat orang lain itu kamu kikir nggak? Itu rahasia Allah itu. Dan yang Allah yang mengetahui itu. Kita nggak bisa untuk menyampaikan kepada orang itu dengan kita cara ngejudge mereka. Karena jangan merasa diri kita paling benar, jangan merasa diri kita paling bersih. Apa pesan Allah di surat 53 ayat 32 ya, Kang ya? Ya. 53 32. 32, Kang. Itu 52, Kang. Sorry, maaf. 53 32. Oke. Jadi yang mengetahui semua rahasia, siapa ini? Lanjut, Kang. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia terus. Ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Itu rahasia Tuhannya tuh, Pak. Lanjut. Okay. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jadi siapa yang lebih tahu ketakwaan kita? Karena selama ini kita sedang melihat, tidak sedikit orang yang merasa paling benar, paling baik, paling segala, paling semuanya. Nah, kita lihat siapa yang lebih mengetahui ketakwaan kita. Lanjut. Okay, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, jadi intinya apa, Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah? Yuk, mari kita lebih baik memperbaiki diri sendiri, Pak.
Oke. Kenapa? Karena selama ini kita lebih banyak menilai orang lain. Kita lebih banyak menilai orang lain dengan kondisi bahasa-bahasa yang kita merasanya paling beriman. Padahal kuncinya, suatu hari yang akan dihisab adalah diri kita sendiri. Ya, ketika orang lain begitu sudah, ketika orang lain tidak baik kepada kita sudah doakan. Ya, artinya kuncinya bahwa ini rahasia Allah semuanya. Artinya untuk apa? Hisablah dirimu sebelum suatu hari kamu dihisab oleh Allah. Gitulah kurang lebih Kang Abu. Kekurangannya silakan untuk dilengkapi, mangga. Oke, Pak Idam kurang lebih gitu dulu ya sementara ya. Ya. Terima kasih Pak Idam. Ya. Nanti insya Allah kita akan lebih bahas detail tentang insan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, Mbak Ika Putri, silahkan. Boleh di-unmute? Ya, silakan. Selamat malam. Malam. Boleh dikecilin suaranya, Mbak? Oke, sip. Mau tanya, tadi ada penjelasan mengenai kalau bertobat itu harus segera. Ya, Bu. Ini jangan dikecilin. Oke. Harus, bukan, tobat yang diterima itu adalah yang segera dilakukan. Ya. Nah, bagaimana kalau tobatnya itu nggak langsung? Mungkin butuh waktu, terus pas mikir-mikir, oh ya, tuh salah tuh, terus bertobat, itu satu. Jadi intinya nggak langsung gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dalam mengevaluasi diri, tadi kan Kang Ipai kan juga bilang kan kita harus apa? Mengevaluasi lah atau menghisap diri sendiri gitu ya. Ya, Bu. Nah, dalam menghisap diri terus pasti kaitannya dong bertobat juga kan? Ya. Pas menghisap, oh ini banyak yang salah, bertobat. Nah, dalam kaitan melakukan bertobat itu kaitannya dengan berprasangka baik kepada Allah. Ya. Apakah kita bisa berprasangka baik bahwa kita udah bertobat, bersungguh-sungguh lah ceritanya gitu. Ya. Terus kita berprasangka baik, mudah-mudahan diterimalah. Terus udah, jadi kita udah tenang aja gitu, nggak usah khawatir. Ini diterima apa enggak ya? Nah, kira-kira kayak gitu sih. Siap. Oke, makasih. Silakan, Kang. Ya. Jadi gini, Bu, ya, ada cara menghisapnya, ya, yang Allah sampaikan, ya, surat 17 ayat 14, Kang. Ini caranya menghisap dengan Ibu siapa tadi, Kang Abu, maaf? Ibu Ika. Ibu Ika, ya. Perkenalkan Bu Ika, saya dengan Ipai. Lanjut, 17-14, Kang. 17 ayat 14. Ya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Nah, jadi artinya penghisab diri kita adalah petunjuk. Ya, otomatis. Nah, katanya Al-Qur'annya ada di mana sebetulnya itu Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu sebetulnya memang ada di dalam dada, Bu. Tapi bagaimana mengecek kebenarannya? Ada yang disebut dengan petunjuknya. Makanya Allah sampaikan, bacalah kitabmu. Ya, nah makanya ketika kita berbicara tentang tobat, Bu Ika, tobat itu berasal dari kata taba, yatubu, tobatan. Ya, sekali lagi, tobat itu berasal dari kata taba, yatubu, tobatan. Ya, artinya apa? Kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada aturan-aturan Allah. Ya, nah. Bagaimana dengan orang yang dia bertobat? Rasanya dia sudah, tenang saja saya sudah bertobat. Bahkan ada bahasanya, pokoknya kamu mau berbuat baik saja. Ya, kalau bertobat itu. Tapi berbuat baik ini sendiri tidak cukup. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyampaikan di dalam petunjuknya, surat 18 ayat 103 sampai 106. 18:103. Ya, coba perhatikan Ibu Ika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 ayat 103. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Nah, terus? Satu. Paling merugi perbuatannya, kata Allah. Lanjut. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Terus? Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini nih, kekhawatirannya itu, Bu Ika. Jadi ketika kita pokoknya saya berbuat baik, saya perbaiki diri saja. Tapi perbaiki dirinya sendiri itu kira-kira menggunakan apa? Ya, artinya harus ada acuannya gitu loh, Bu.
Contoh nih Kang Abu, ini hanya contoh saja. Rasanya dia sudah berbuat sebaik-baiknya, padahal perbuatannya khawatirnya tidak dipakai oleh Allah. Contoh yang lebih konkretnya. Coba dibuka Kang Abu di surat 73 ayat 4. 73 Nah, ayat ini 4. Bu Ika, ini hanya contoh saja. Kenapa kita harus kembali kepada petunjuk? Lanjut. 73 ayat 4, betul Kang? Atau lebih dari 1/2 itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Allah menyampaikan baca Al-Qur'annya dengan perlahan-lahan. Hari ini kita saksikan, bahkan nanti kita lihat di Ramadan, tidak sedikit orang yang baca Al-Qur'annya cepat-cepat. Oke, nah kalau ketika kita sudah baca seperti ini, Allah perintahkan baca Al-Qur'annya perlahan-lahan. Sementara saya selama ini baca Qur'annya cepat-cepat untuk sebuah target, misalkan. Maka kita sesungguhnya tidak sadar sedang menyalahi aturan Allah. Apa itu? Itulah yang termasuk kata Allah orang-orang yang zolim. Nah, yang zolim itu yang mana katanya? Surat 2 ayat 59. Nanti ada korelasinya Bu dengan pertanyaan Ibu. Kita perhatikan ya. Tobat itu bagaimana sih? Lanjut. Lalu orang-orang yang zolim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah, orang yang zolim yang mana? Yaitu yang mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Jadi selama ini siapa perintahnya untuk baca Quran cepat-cepat? Ya Alhamdulillah, yang perlahan-lahan aja nggak ngerti ya. Apalagi cepat-cepat. Makanya tidak sadar kita sedang zolim. Artinya apa? Tobat, kata Allah. Kembali kepada petunjukku, baca Al-Qur'annya perlahan-lahan. Gitulah kurang lebih Bu Ika. Karena khawatirnya apa nanti? Kita lihat lagi lanjutannya tadi. 18, 103, 104 dulu Kang. Ya, coba kita lihat. Apa nanti permasalahannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Sudah rasanya terbaik saja ini. Rasanya sudah the best aja dia lakukan. Lanjut. Tapi apa kata Allah? Lanjut. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Nah, kufur terhadap ayat-ayat Tuhan. Artinya apa? Tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Maka apa yang terjadi katanya? Lanjut. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nah, gitu Bu. Ya, jadi hapus amalannya, kemudian tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi artinya apa? Bangkrut. Jadi bagaimana kalau begitu Pak Bu? Ya, tobat yang diterima oleh Allah selain segera tadi. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu. Kalau kita tahu, langsung segera melakukan perbaikan. Lanjut, surat 2 ayat 160 Kang. Ya. Surat 2 ayat 160. Surat 2 ayat 160. Ya. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Terus? Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, jadi gitu, Wika. Ya, jadi kalau taubat kita, kan di situ disebutkan coba perlahan-lahan Kang Abu Punten Kang. Di awal Kang. Kecuali mereka yang telah taubat. Kecuali mereka yang telah tobat. Mereka yang telah kembali dulu kepada aturan Allah-nya. Jadi titik taubat itu kembali dulu kepada aturan Allah-nya. Ya, nah setelah kembali kepada aturan Allah, jadi intinya apa sih? Suruh mempelajari gitu loh. Ya, nah kemudian selanjutnya apa? Ulangi lagi dari awal, Kang Abu, punten. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan. Terus? Dan menerangkan kebenaran. Mengadakan perbaikan. Tapi perbaikannya sesuai dengan aturan, gitu loh. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Nah, baru taubatnya diterima. Kemudian juga menerangkan kebenaran. Artinya apa? Yuk, sampaikanlah walau satu ayat. Artinya apa? Sampaikan kepada pasangan kita, kepada anak kita, ya nih Bapak tuh salah ketika melakukan ini. Ternyata petunjuk Allahnya begini, gitu loh Pak Bu. Jadi
korelasinya berarti kalau tobat yang didelay ya disegerakan, maksudnya lebih disadari bahwa kita selalu berprasangka baik aja sama Allah gitu ya, kira-kira ya Kang ya? Ya, gitulah. Oke, baiknya gitu ya, kurang lebih ya. Oke, thank you. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, sorry. Ini ada satu lagi nih. Ya, ada beberapa sih. Oke, ini ada dari saya ngambil dari chat dulu ya, dari Mas Didi Tranggono. Tanya, Kang, Al-Qur'an yang dimaksud Kang Ipay, Al-Qur'an yang mana ya? Yang mana? Ya. Oke, gimana Kang? Baik, ya. Jadi Al-Qur'an itu kan gini. Coba, kalau misalkan kan gini, memang pada prinsipnya Al-Qur'an itu harus di mana? Itu harus di dada. Coba Kang buka surat 45 ayat 20 Kang. Haza basoir linnas. Surat 45 ayat 20. Ya. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia. Nah, perhatikan ya. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia. Haza basoir linnas. Ya. Ayat ini ketika Nabi Muhammad masih ada, itu sebelum berubah kitab. Ya, makanya haza basoir linnas. Artinya di mana? Menunjuk ke dalam hatinya. Oh, Al-Quran itu ada di sini sebetulnya. Hanya guiding book-nya, petunjuknya harus ada. Karena kebenaran yang hakiki kita memang sebetulnya ada di dalam hati. Tapi yuk kita merujuk, ada guiding book yang diberikan oleh Allah. Oke, ya, jadi sesungguhnya Al-Qurannya yang mana sebetulnya? Sebetulnya Al-Qurannya ada di dalam dada. Gitu. Tapi ada rujukannya dong, supaya kita benar bahwa apa yang saya lakukan ini sesuai dengan aturan Allah-nya. Coba, surat 29 ayat 49, Kak. Oke, 29 ayat 49. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 49. Ya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Di dalam dada orang-orang yang beri ilmu. Ya, lanjut. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi Al-Qurannya harus di mana? Ada di dalam dada kita. Makanya perbedaan antara orang yang ambillah kafir dengan orang-orang yang bertakwa, itu nanti dilihat dari hatinya. Apakah dia terbuka atau dia tertutup. Oke. Tapi bagaimana sedikit lagi Kak Abu? Bagaimana seandainya mereka berpaling dari Al-Quran? Bagaimana dia berpaling dari petunjuk Allah? Coba buka 43, 36, 37, Kak. 4 berapa, Kang? Maaf. 43, 36, 37. 43, 36. Oke, 43, 36, 37. Ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Qur'an, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, itu yang khawatirnya, Bu. Ya kan tadi Al-Quran itu ada di dalam sudur, ada di dalam dada. Dan bisikan pun yuwas wisufi sudur. Jadi dua-duanya ada di dalam dada. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak dan Ibu, ya, bahwa ternyata hati-hati. Ya, dari mana kebenaran itu kita bisa tahu? Kalau tidak kita kembali kepada pengajaran Tuhan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Lanjut, Kak, ayat 37-nya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, khawatirnya itu, Bu, Pak. Seolah-olah mereka mendapat petunjuk. Padahal sesungguhnya kita sedang dibisiki, gitulah kurang lebih, Pak. Oke, jadi Quran itu bukan hanya buku, gitu. Tapi buku itu adalah bagian dari guidance yang bisa dibaca sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin, bahwa esensi Quran itu sebetulnya tidak bersuara dan tidak berhuruf, gitulah kira-kira. Setuju. Insya Allah Ibu dan Bapak, Quran sejati nanti kita akan bahas gitu ya. Terima kasih Mas Didi. Oke, kita ke Ibu Ratna Raharjo, silakan Ibu. Ibu Ratna Raharjo, silakan. Ya, malam Kang Ipay. Selamat malam, Bu. Ya, saya mau
meluruskan apa yang saya pahami selama ini berdasarkan yang tadi Kang Ipai sampaikan. Baik, Bu. Tadi Kang Ipai bilang bahwa cobaan itu hukumnya pasti. Ya. Jadi dia ada sistem Allah. Ya. Sehingga saya selama ini memang berpikir bahwa Allah menciptakan sistem itu sejak awalnya, kemudian Allah berikan guidance karena Allah Maha Kasih, Allah berikan guidance pada kita. Al-Quran tadi di mana kita tahu don'ts and do's-nya gitu. Nah, sehingga menurut yang saya pahami, segala sesuatu yang baik itu adalah dari Allah, sedangkan yang tidak baik itu akibat perbuatan kita sendiri. Apakah itu betul, Kang? Betul, Bu. Yang kedua, kalau memang tadi Kang Ipai sampaikan, kalau Allah itu yang paling tahu isi hati manusia, lalu sebetulnya buat apa, mungkin bukan buat apa ya, tapi tadi disampaikan bahwa Allah menguji atau mencoba kita untuk mengetahui siapa yang komit dan siapa yang tidak. Padahal dia paling tahu isi hati kita. Itu maksudnya gimana jadi, Kang? Terima kasih. Ya, baik. Oke, silakan, Kang. Baik. Jadi, Bu, ini kan sekarang sebetulnya kalau kita melihat Allah itu kan Maha tahu, Bu. Jadi kalau misalkan kita yang kita bisikan saja sebetulnya Allah tahu. Nah, kenapa oleh Allah kok diberikan yang disebut dengan tadi apa kan katanya? Halo, ya. Kang, Pak Bu? Ya, tadi di kan poin yang pertama itu kan kalau segala sesuatu yang datang kebaikan itu dari Allah, yang kejelekan itu datang dari kita. Itu konsep dari manusia, betul. Yang kedua, kalau Allah Maha tahu, kenapa masih perlu diuji? Kan toh juga nanti tahu misalnya orang ini bisa keuji atau enggak, gitulah kira-kira. Gimana? Oh, ya. Jadi kan sebetulnya Allah ingin mengetahui, Bu, mana yang beriman, mana yang tidak. Karena kan ketika diciptakan oleh Allah, manusia itu begini, Bu. Surat 64 ayat 2, coba, Kang. Oke. Surat 64 ayat 2. Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah pasti Maha tahu, Bu. Ya. Surat 64 ayat 2. Ya. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. Allah kan kalau misalkan kalau kita melihat ayat ini, maaf nih, sebentar saya lowbat nih, Bu. Sebentar, Kang. Ya. Ya, kalau misalkan tadi Allah tahu bahwa ada yang kafir, ada yang ini, kenapa oleh Allah disampaikan di dalam Al-Qur'an? Artinya bahwa ini Allah ingin melihat sampai sejauh mana ketaatan mereka kepada Allah. Ya Allah pasti Maha tahu, Bu, Pak. Ya, tapi Allah ingin melihat dari perilaku manusianya. Makanya di dalam belajar dengan siapapun, nanti oleh Allah akan dilihat yang disebut dengan perilaku. Apa yang telah kamu kerjakan? Karena ketika mendapatkan contoh hari ini, ketika mendapat cobaan, Allah melihat mana perilaku orang-orang yang ikhlas, mana orang-orang yang tidak ikhlas, yang mengeluh. Dan Allah tahu sebetulnya, makanya datang cobaan tadi. Ya, supaya Allah mengetahui mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang ingkar, mana yang tidak, mana yang sabar, mana yang tidak. Ini sistem dari Allah. Gitu, Bu. Sip ya, berarti karena diuji memang ya tujuan kita hidup memang untuk diuji, mau ngikutin atau enggak gitulah kira-kira. Iya, betul. Terus yang tadi nomor 1, Kang, yang bahwa Allah baik, kalau yang datang dari Allah baik, bahwa yang nggak ada baiknya selalu pasti dari kita gitu ya, kira-kira poinnya ya. Jadi surat itu kan di surat An-Nisa 79 juga begitu, Kang ya. Okay. Bahwa yang namanya nikmat datang dari Allah, itu artinya kebaikan. Ya. Bahwa yang namanya musibah itu datang dari siapa? Itu dari manusia, karena perilaku manusia. Dan kuncinya sekali lagi surat 6 ayat 12. Allah tuh tidak akan pernah berubah dengan sifatnya itu Rahman Rahim. Surat 6 ayat 12 ya, Kang? Ya. Surat 6 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 12. Ya. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Terus? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ya. Jadi sampai kapanpun Allah tidak akan pernah zolim. Jadi ketika datang cobaan, ya itu dari manusia bisa jadi perilaku manusia. Ini sesungguhnya kasih sayang Allah. Contohnya beginilah, kalau misalkan saya melihat kondisi saat ini, ya dengan virus atau wabah ini, sesungguhnya apa? Seperti anak kecil, ya, yang dia ketika bermain bola di taman, ketika bola ini mau menggelinding ke jalan, maka ditahan oleh orang tuanya.
supaya tidak terjadi yang disebut dengan tabrakan lah, misalkan anak itu tertabrak. Nah, hari ini pun sama sebetulnya. Ketika datang musibah ini, sesungguhnya Allah untuk apa? Allah merangkul lagi supaya manusia kembali kepada jalan Allah. Jadi ini semua Allah tahu, mana yang beriman, mana yang kafir. Dan ini sampai dengan akhir zaman tidak akan pernah berubah. Tidak mungkin semua kafir, tidak mungkin semua beriman. Karena kata Allah di situ ada yang beriman, juga ada yang kafir. Kalau yang kafir itu kebanyakan, betul kata Allah. Karena manusia banyak yang tidak beriman kepada Allah. Itulah Kang. Oke, terima kasih Kang Ipay. Dan itu akan jadi pertanyaan terakhir. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Kang Ipay. Alhamdulillah malam hari ini kita banyak sekali dapat pelajaran-pelajaran yang seru ya, terutama alhamdulillah kita banyak diingatkan untuk kembali kepada Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan sekali lagi dengan pembelajaran malam hari ini bukan masuk ke dalam hanya pengetahuan, tapi pengetahuan ini kita olah jadi kesadaran sehingga apapun bentuknya, outputnya adalah perilaku kita yang lebih baik. Oke, Kang Ipay, terakhir kesimpulan besar. Silahkan kesimpulan besar dari materi kita hari ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah bagaimana semua yang tadi sebelumnya yang saya sampaikan tadi, ini harus menjadi semangat kita untuk selalu memperbaiki diri, ya, untuk selalu kita menjadi lebih baik lagi, ya, sehingga kepastian yang diberikan oleh Allah tadi, mari kita hadapi dengan sabar dan syukur. Karena sesungguhnya inilah orang-orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas itu apapun, atau orang yang bertakwa tepatnya, apapun yang diturunkan oleh Allah adalah baik. Oke. Ya, tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang menzalimi diri sendiri. Gitu kan? Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Jadi, ya malam hari ini mengingatkan untuk kembali ke petunjuk, untuk kembali kepada introspektif, untuk kembali kepada kesadaran yang mudah-mudahan kita selalu senantiasa kembali kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Hatur nuhun, Kang Ipay. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Ipay. Alhamdulillah. Hatur nuhun, penjelasannya luar biasa malam hari ini. Banyak sekali pelajaran. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih masuk lagi ke dalam ayat-ayat yang lebih nyatanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi hatur nuhun. Terakhir, Ibu dan Bapak, seperti biasa, sebelum kita terakhir bisa bincang-bincang terakhir, kita foto dulu. Hari ini 333 yang hadir di kelas ini. Alhamdulillah. Ya. Oh iya, besok ada Kang Adipura. Insya Allah Kang Adipura besok akan sharing sama kita, yang mudah-mudahan besok akan lebih menambah lagi wawasan itu. Dan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang sia-sia dari sebuah ilmu yang mudah-mudahan nanti selalu bermanfaat untuk kita. Baik, Ibu dan Bapak, boleh dipasang wajah senyumnya yang paling sumringah. Ya, silakan. Senyum, smile. Sebentar. Oke, sorry. 1, 2, smile. Oke, sekali lagi. 1, 2, sebentar. Smile. Sekali lagi, 1, 2, banyak banget nih, nggak sekali lagi sih, ini ada beberapa kali lagi nih. Smile. Oke, 2 kali lagi, 1, 2, smile. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak semua, mudah-mudahan malam hari ini bermanfaat, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam kasih sayang Allah, sehat dan berbahagia. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal